Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 286. Tamat. Pensiun Huang Qing sendiri tidak cukup baginya untuk melakukan apapun. Awalnya, Huang Qing masih sombong terhadap Kuzi. Meski usianya sudah agak tua, selama masih ada kesempatan, ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan manfaat dari putrinya. Lagi pula, uang putrinya berbeda dengan uangnya. Uang Kuzi mengalir seperti air. Namun, setelah Kujun jatuh sakit, Huang Qing mulai merasa takut. Dia takut Kuzi akan meninggalkan mereka sendirian. Ketika menantu perempuan yang baru menikah mendengar berita itu, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia mengira Kuken tidak pintar dan tidak bisa mendapatkan uang. Dia hanya tahu Huang Qing berkata bahwa saudara perempuannya berjanji akan memberi mereka rumah pernikahan. Melihat keadaan Huang Qing saat ini, dia takut tidak ada peluang baginya untuk berhasil. Dia bertanya pada Kuken tentang hubungannya dengan saudara perempuannya. Kuken hanya menjawab samar-samar dengan beberapa kata, dan tidak ada sedikit pun tanda kebahagiaan di wajahnya. Gadis itu mencoba beberapa kali dan akhirnya menemukan rahasia keluarga mereka. Mereka sebenarnya tidak punya perasaan terhadap apa yang disebut saudari kaya ini. Mereka tidak suka bekerja, tetapi mereka menaruh semua harapan mereka pada apa yang disebut saudari ini. Selain uang, mereka tidak berharap mendapatkan apapun darinya atau memberikan apapun padanya. Seluruh keluarga mereka seperti parasit. Itu sangat menjijikkan. Dia akhirnya kehilangan harapan dalam pernikahan ini. Saat itu, dia menikah dengan Kuken karena dia telah berjanji padanya bahwa dia pasti akan membiarkannya menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Saat itu, dia selalu merasa meskipun Kuken tidak terlalu mampu, setidaknya dia bertanggung jawab. Dia telah menikah dengannya dengan sukarela. Meskipun nafasnya agak sulit, keduanya akan bekerja keras bersama dan berjuang keras bersama. Akan selalu ada sinar matahari. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya Huang Qing pergi ke kota Jiang, dia sudah mulai merasa kecewa dengan keluarga ini. Kini setelah Kujun jatuh sakit, Huang Qing, sebagai istrinya, sebenarnya tidak mau menatap Kujun. Dia hanya tahu bagaimana mengeluh tanpa henti dan bertengkar dengan pasien karena masalah sepele. Kadang-kadang, dia bahkan melempar barang ke Kujun, membuat jantungnya berdetak kencang. Terkadang, istri Kuken akan meminta Kuken untuk datang dan mengurusnya, tapi Kuken tidak mempedulikan apapun, mereka adalah pasangan yang sudah menikah. Pertengkaran kecil-kecilan adalah hal yang normal. Kuken mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang istrinya, kita juga akan seperti ini di masa depan. Belakangan, Kujun tidak bisa bangun sama sekali. Dia harus diberi makan 3 kali sehari, tetapi Huang Qing tidak berubah sama sekali. Semua makanan dan minuman dimasak oleh menantu perempuannya, dan Huang Qing masih menikmati hidup. Belakangan, Huang Qing bahkan harus menggunakan pakaian dan makanan menantu perempuannya. Tak hanya itu, menantu perempuannya juga sempat menjadi pengasuhnya. Kuken masih menganggur meskipun situasi keluarganya saat ini, jadi istrinya harus membayar hampir semuanya. Terkadang, dia bahkan merasa bangga. Meskipun dia tidak terlalu mampu, dia telah menikahi istri yang berbudi luhur. Meski hanya seorang perawat, ia mampu melakukan segalanya dalam keluarga, mulai dari merawat orang tua, berbakti kepada orang tua, hingga melayani suaminya. Ia bahkan mulai bermimpi bahwa suatu saat nanti, mereka akan memiliki anak. Dia sangat cantik, jadi anak itu pasti tidak jahat. Namun, istrinya hanya berpikir untuk melarikan diri. Sekarang, apalagi sebuah rumah, dia akan melarikan diri bahkan jika dia diberi real estate di kota Jiang. Dia telah memikirkan cara untuk melarikan diri berkali-kali dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak sanggup melakukannya. Bagaimanapun, inilah suami yang dipilihnya. Saat itu, banyak sekali orang yang menasihatinya, namun dia tidak goyah. Dia telah salah menilai tanggung jawab Kuken. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah memilih hari-hari sulit ini. Namun suatu hari, ketika Kuzi masuk ke rumah ini, dia sepertinya telah melihat harapan lagi. Kuzi bagaikan bola api yang berkobar-kobar, seketika membawa cahaya dan panas ke dalam rumah, serta tatanan yang seharusnya ada. Cucu sudah duduk di bangku SMP.
Kurikulum di sekolah menengah jelas lebih sulit dan membosankan dibandingkan dengan kurikulum di sekolah dasar. Sulit untuk tidak tertidur di kelas. Dia tidak tahu kenapa dia sangat mengantuk. Dia hanya merasa kadang-kadang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Guru sering mengingatkan si tukang tidur kecil ini. Dia tahu bahwa nilainya selalu bagus ketika dia masih di sekolah dasar. Mengapa dia kehilangan semua motivasinya setelah duduk di bangku SMP? Kuzi juga datang ke sekolah berkali-kali karena masalah ini, tapi tidak ada gunanya. Sepertinya cucu tidak bermalas-malasan, tapi dia benar-benar kurang istirahat. Cucu juga sangat tertekan karena dia tidak punya cara untuk mengendalikan masalah ini. Dia sangat ingin belajar. Dia ingin mendengarkan tetapi dia tidak bisa. Kemudian, dia memeriksanya lagi dan menemukan bahwa dia menderita insomnia. Dia sangat bersemangat ketika dia tidur di malam hari dan tidak bisa tidur. Pada siang hari, dia sangat mengantuk dan harus menanggungnya hingga dia menjadi panda raksasa. Cucu berada pada usia di mana dia memiliki wajah yang muda dan cantik, namun sudah ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Saat dia berjalan, dia tampak seperti zombie, ekspresinya kaku dan lesu. Dokter memberinya resep obat dan menyuruhnya pulang dan berbaring selama beberapa hari. Akan lebih baik jika dia memulihkan diri sebelum pergi ke kelas. Mata cucu berbinar lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ibunya, bolehkah aku tidak pergi ke sekolah? Apakah dia benar-benar tidur di rumah? Hatiku si sakit saat dia melihat lingkaran hitam di bawah matanya dan menyentuh wajahnya. Dia fokus pada Sisi selama beberapa hari terakhir dan tidak memperhatikan kondisi cucu. Dia tampak sangat pendiam akhir-akhir ini. Kuzi mengira dia terlalu stres karena studinya dan hanya ingin mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kuzi merasa sedikit bersalah saat melihat anak itu lega. Dia pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anaknya ketika dia selesai dengan urusan keluarganya. Mereka kembali ke rumah pada sore hari. Cucu mengambil beberapa kue osmanthus yang dikukus oleh Bibi Hui dan meletakkan tas sekolahnya di luar pintu kamar tidurnya. Saya bebas. Kuzi mendengar suaranya dibanting ke tempat tidur, dan sudut mulutnya melengkung. Ketika dia pergi menemuinya lagi saat makan malam, cucu sudah tertidur. Postur tidurnya masih sama seperti saat ia masih kecil, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Dia bahkan tidak menutupi dirinya dengan selimut, dan dia tidur senyaman mungkin. Namun kini, tangan dan kaki anak itu telah tumbuh besar. Wajahnya halus dan cerah, bibirnya merah dan giginya putih. Dia tampak seperti wanita muda. Kuzi sedikit tersentuh, dan segala macam emosi melonjak di hatinya. Dia sebenarnya agak asing dengan gadis kecil di depannya. Saat ini di kehidupan sebelumnya, cucu sudah bersekolah di sekolah berasrama. Hari di mana dia mengirim cucu ke sekolah berasrama adalah kali terakhir dia melihat cucu. Saat itu, wajahnya masih muda dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu terhadap hal yang tidak diketahui. Sejak saat itu, anak tersebut telah tumbuh menjadi cangkang yang keras dan sepertinya tidak membutuhkannya lagi. Ketika dia kembali dan berbicara tatap muka, dia sudah lulus dari universitas. Saat itu, dia sudah dewasa. Kuzi telah melewatkan terlalu banyak proses. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya menebusnya sedikit. Dia awalnya ingin menghabiskan beberapa hari bersama anaknya untuk bersantai, tetapi sesuatu tiba-tiba terjadi pada Kujun, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali. Tanpa ragu, Huang Qing pasti tidak akan melakukan apapun. Ku pasti tidak bisa melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Satu-satunya di keluarga yang bisa diperintah adalah gadis kecil yang menyedihkan itu. Kuzi memikirkannya lama sekali dan memutuskan untuk berangkat keesokan paginya. Dia takut cucu masih tertidur ketika dia berangkat di pagi hari, jadi dia menulis pesan kepada cucu dengan serius. Cucu, ibu harus kembali ke kota Su untuk mengurus beberapa hal. Kamu dan adikmu harus baik-baik saja di rumah. Meskipun dia tahu bahwa kata-katanya agak terlalu jelas, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal-hal ini antara orang dewasa kepada cucu. Dia memasukkan catatan itu ke pintu rumah cucu, seperti bagaimana cucu memberikan catatan kepadanya ketika dia masih muda. Saat dia hendak pergi, terdengar suara gemerisik di pintu rumah cucu. Selembar kertas didorong keluar dengan lembut. Itu bengkok seperti serangga kecil. Kuzi menganggapnya lucu. Dia berjongkok dan membuka lipatan catatan itu.
Di atasnya tertulis kata-kata yang halus dan indah. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan menjaga adikku dengan baik. Saya sudah dewasa, Hal. Cucu yang sudah dewasa. Kuzi tidak kembali sendirian. Dia meminta Dong Feng untuk mencarikannya dokter swasta, dan dia membawa dokter itu kembali ke kota Su. Sebelum pintu terbuka, Kuzi sudah bisa mendengar erangan Kujun. Mendengar seseorang mengetuk pintu di luar, seseorang tersandung, panci dan wajan bergemerincing di sepanjang jalan. Kuzi tidak perlu berpikir untuk mengetahui betapa berantakannya rumahnya. Huang Qing pasti tidak akan membersihkan rumah setiap hari. Di masa lalu, Kujun adalah orang yang melakukan semua pembersihan dan pekerjaan rumah tangga. Sekarang Kujun sakit, sudah merupakan berkah bahwa rumah itu tidak memancing tikus. Benar saja, begitu dia membuka pintu, bau asam yang aneh masuk ke hidungnya. Kuzi bahkan tidak punya waktu untuk muntah. Orang yang membuka pintu adalah Kuken. Pakaiannya juga kotor seolah-olah dia banyak melakukan pekerjaan kotor di luar. Berat badannya tidak turun, dan berat badan wajahnya bertambah sedikit. Dia sangat gemuk sehingga Kuzi tidak bisa mengenalinya sebagai adik laki-lakinya. Istrinya sedang membersihkan tubuh Kujun. Dia masih sangat muda, tapi wajahnya dipenuhi kelelahan. Ketika dia melihat Kuzi, reaksi gadis kecil itu bahkan lebih cepat daripada reaksi Kuken, kakak. Kuzi mengangguk dan meminta dokter memeriksa Kujun. Ketika Kujun melihat putrinya telah kembali, air mata mengalir di wajahnya. Dia mungkin tidak mengira bahwa putri tidak tahu berterima kasih yang tidak pernah dia pedulikan akan kembali untuk menyelamatkannya suatu hari nanti. Di mana ibumu? Kuzi menendang kantong sampah di samping kakinya dan melihat sekeliling. Tidak ada tempat untuk meletakkan kakinya. Bermain kartu. Kuken memutar matanya, apa yang bisa terjadi padanya? Dia masih bermain kartu di negara bagian ini. Dokter mau tidak mau ingin mengutuk. Dia terlalu berhati besar. Meski penyakitnya sudah lama, namun tetap saja sangat menyakitkan jika sakit. Tangannya akhirnya bebas, namun gadis kecil itu masih sibuk mencuci piring dan membereskan meja. Kuken memasukkan tangannya ke dalam saku saat dia melihat istrinya melakukan semua ini. Kuzi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya. Apakah kamu hanya akan menonton? Bukankah semua ini dilakukan oleh perempuan? Jika aku melakukannya, aku ini siapa? Kuken memutar matanya. Apakah kamu membeli seorang budak? Hati Kuzi sakit saat melihat tubuh kurus gadis kecil itu membawa begitu banyak piring sekaligus. Dia ingin membantu, tapi gadis kecil itu menolak. Kuken benar-benar tidak merasa kasihan sama sekali. Dia baru menikah beberapa hari, dan dia sudah memanfaatkannya. Lihatlah rumah ini. Gunakan otak Anda dan pikirkanlah. Apa yang dia inginkan darimu? Siapa yang kamu teriakan? Hal pertama yang dilakukan Huang Qing ketika dia kembali adalah menunjuk hidung Kuzi dan memarahinya. Namun, ketika dia melihat dokter berjas putih di sampingnya, dia ragu-ragu sejenak, ini seorang dokter. Kuzi tidak memandangnya. Dia tahu bahwa begitu dia menjawab, langkah selanjutnya adalah meminta uang. Saat ini, dokter pada dasarnya telah melakukan pengobatan antiinflamasi dan pereda nyeri. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu obatnya bekerja secara perlahan. Kuzi dan yang lainnya juga bisa pergi. Ketika Kuzi pergi, dia senang karena Huang Qing pergi bermain kartu. Kalau tidak, semakin lama dia menghabiskan waktu bersamanya, dia akan merasa semakin tidak nyaman. Lagi pula dia bisa kembali sekarang, jadi dia tidak perlu marah. Anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikan membesarkannya selama bertahun-tahun. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa membalasnya. Sedangkan sisanya, mereka tidak layak. Sebelum berangkat, istri Kuken masih sedikit enggan berpisah dengan Kuzi. Dia menatap kakak tertuanya dengan sedikit kerinduan. Kak, apa kamu benar-benar tidak akan duduk lebih lama lagi? Aku akan segera memasak makan siang. Ini hanya masalah menambahkan sepasang sumpit. Jangan, jangan. Ku bisa terengah-engah. Dia tidak menyukainya. Huang Qing juga mencibir, apa yang kita makan dari orang kampung. Dia pikir itu pakan babi. Kakak ipar, pikirkan baik-baik. Inikah yang kamu bayangkan tentang pernikahan? Kuzi tersenyum padanya, tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Namun, ini hanyalah nasihat baik dari orang lain. Mengenai pilihannya sendiri,
tidak ada yang bisa membantunya mengambil keputusan. Kekuasaan dan otoritas ada di tangannya. Jika dia tidak mau, tidak ada gunanya apapun yang dikatakan Kuzi. Saya pergi. Kuzi tersenyum pada gadis kecil itu, lindungi dirimu. Jangan dianiaya. Seperti yang diharapkan, mereka bukan manusia. Bahkan pakan babinya dibuat oleh orang lain. Kata Kuzi dan berjalan keluar rumah. Tidak peduli apa yang dikatakan Huang Qing, dia tentu saja tidak akan membalas. Dia sudah lepas dari belenggu kekerabatan, kami akan berpisah mulai sekarang. Matahari bersinar terang di luar, dan dia merasakan kebebasan dari awal hingga akhir yang mengalir dalam jiwanya. Pada malam dia kembali ke kota Jiang, Bibi Hui mau tidak mau meneleponnya. Zizi, tahukah kamu bahwa putriku telah kembali? Bibi Hui bahagia seperti anak kecil. Dia akan pulang besok pagi. Menghitung dengan jari sekarang, sudah 6 tahun. Selama 6 tahun terakhir, Bibi Hui paling sering membicarakan putri ini. Kuzi yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, sudah mengetahui kisah masa kecilnya dan berbagai penghargaan seperti punggung tangannya. Sekarang setelah putri Bibi Hui kembali, Kuzi merasa seperti seorang teman lama telah kembali. Tentu saja dia merasa sangat bahagia. Biarkan dia datang ke rumah kita. Kita bisa mengobrol dengan baik. Oh, itu bagus. Kalian berdua memiliki kepribadian yang mirip. Kalian pasti menjadi teman baik juga. Kuzi bisa membayangkan betapa bahagianya Bibi Hui melalui telepon. Kuzi juga bisa mendengar Sisi bertepuk tangan di ujung telepon. Dia sekarang menjadi bagian dari kelompok suasana tulus Bibi Hui. Jika Bibi Hui bahagia, dia juga akan bahagia. Cuaca mulai dingin beberapa hari ini. Bintang-bintang di langit jarang berkilauan di malam yang hitam pekat, membuat orang merasa sangat kesepian. Namun, Kuzi tidak merasa kedinginan sama sekali. Dia memutuskan bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia berbelas kasihan. Di masa depan, dia tidak akan pernah menghubungi mereka lagi. Daripada mengatakan bahwa dia sedang mengobati penyakit Kujun, lebih baik mengatakan bahwa dia sedang melepaskan ikatan di hatinya. Melihat lampu di tanah semakin terang, dan kota Jiang semakin dekat, suasana hati Kuzi menjadi rileks. Dia bisa melihat perusahaannya dari jauh. Hari sudah larut malam, namun dengan cahaya lampu jalan, garis luarnya masih sangat jelas. Meski tidak ada orang yang bekerja dan rumah gelap, namun hatinya tetap terasa penuh dan bergairah saat memikirkan hiruk-pikuk di siang hari. Dari perusahaan kecil yang hanya beranggotakan beberapa orang hingga perusahaan besar yang menjual syal sutra dan daun teh, tidaklah mudah. Untungnya, semuanya sepadan. Dia tidak melewatkan pertumbuhan anaknya, juga tidak melewatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dulu, dia bahkan tidak bisa mengemudi. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan melihat kekuatannya mendapatkan pijakan di kota Jiang, bukan. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum. Radio di dalam mobil dengan lembut mengumumkan, sekarang waktu Beijing, jam 10 malam. Anak-anak seharusnya sudah tidur. Dia bertanya-tanya apakah cucu akan tidur lebih nyenyak malam ini dan apakah Sisi akan memikirkannya ketika dia tidur. 2 hari yang lalu, dia menyelinap ke Liang Wen dan tempat tidurnya seperti tikus kecil dan bersikeras untuk tidur di antara mereka berdua. Dia tahu dia berada pada usia di mana dia bisa tidur sendirian, tetapi sebagai hadiah atas kelakuannya yang disengaja, dia akan menceritakan kisah Kuzi dan Liang Wen. Seringkali, saat mereka berbicara, kelopak matanya mulai bergerak-gerak dan kalimat yang keluar dari mulutnya juga tergagap, membuat Kuzi dan Liang Wen tertawa hingga perut mereka sakit. Setelah Kuzi mengantar dokter pulang, saat itu sudah jam 1 pagi ketika dia sampai di rumah. Kelelahan yang tak ada habisnya menempel pada langkahnya seperti lem. Ketika Kuzi sampai di pintu, dia sudah menguap. Ketika dia mengeluarkan kunci dari tasnya dengan susah payah, dia membutuhkan waktu lama untuk memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Saat ini, pintu terbuka. Liang Wen berdiri di depan pintu sambil tersenyum, "Aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kapan kamu akan kembali hari ini? Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sofa terlalu lama. Kenapa menungguku? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidur lebih awal?" Kuzi sedikit lelah dan tidak punya waktu memikirkan apa yang dia maksud. "Kamu adalah bosnya hari ini. Kenapa aku tidak menunggumu?" Liang Wen tersenyum misterius.
Dia bisa melihat perusahaannya dari jauh. Hari sudah larut malam, namun dengan cahaya lampu jalan, garis luarnya masih sangat jelas. Meski tidak ada orang yang bekerja dan rumah gelap, namun hatinya tetap terasa penuh dan bergairah saat memikirkan hiruk-pikuk di siang hari. Dari perusahaan kecil yang hanya beranggotakan beberapa orang hingga perusahaan besar yang menjual syal sutra dan daun teh, tidaklah mudah. Untungnya, semuanya sepadan. Dia tidak melewatkan pertumbuhan anaknya, juga tidak melewatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dulu, dia bahkan tidak bisa mengemudi. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan melihat kekuatannya mendapatkan pijakan di kota Jiang, bukan. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum. Radio di dalam mobil dengan lembut mengumumkan, sekarang waktu Beijing, jam 10 malam. Anak-anak seharusnya sudah tidur. Dia bertanya-tanya apakah cucu akan tidur lebih nyenyak malam ini dan apakah Sisi akan memikirkannya ketika dia tidur. 2 hari yang lalu, dia menyelinap ke Liang Wen dan tempat tidurnya seperti tikus kecil dan bersikeras untuk tidur di antara mereka berdua. Dia tahu dia berada pada usia di mana dia bisa tidur sendirian, tetapi sebagai hadiah atas kelakuannya yang disengaja, dia akan menceritakan kisah Kuzi dan Liang Wen. Seringkali, saat mereka berbicara, kelopak matanya mulai bergerak-gerak dan kalimat yang keluar dari mulutnya juga tergagap, membuat Kuzi dan Liang Wen tertawa hingga perut mereka sakit. Setelah Kuzi mengantar dokter pulang, saat itu sudah jam 1 pagi ketika dia sampai di rumah. Kelelahan yang tak ada habisnya menempel pada langkahnya seperti lem. Ketika Kuzi sampai di pintu, dia sudah menguap. Ketika dia mengeluarkan kunci dari tasnya dengan susah payah, dia membutuhkan waktu lama untuk memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Saat ini, pintu terbuka. Liang Wen berdiri di depan pintu sambil tersenyum, "Aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kapan kamu akan kembali hari ini? Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sofa terlalu lama. Kenapa menungguku? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidur lebih awal?" Kuzi sedikit lelah dan tidak punya waktu memikirkan apa yang dia maksud. "Kamu adalah bosnya hari ini. Kenapa aku tidak menunggumu?" Liang Wen tersenyum misterius. Saat ini, Sisi dan cucu, yang mengenakan topi ulang tahun runcing, bergegas mendekat dan memeluk Kuzi. Kedua malaikat kecil itu berkata serempak, "Selamat ulang tahun." Bibi Hui juga keluar dengan membawa kue yang mencolok, "Selamat ulang tahun, Zizi. Anak-anak membuatkan ini untukmu." Oh, itu hari ulang tahunnya. Dia sangat sibuk sehingga dia lupa hari ulang tahunnya. Kuzi tidak bisa menahan senyum dan dengan lembut meniup lilinnya. Dia memeluk kedua anak itu dan mencium pipi mereka masing-masing. "Terima kasih sayang. Kamu adalah hadiah terbaik bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.